Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 118. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini admin juga memohon maaf jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Pada episode 117 diceritakan, Vira malam ini terlihat agak kacau menurut Andi. Malam ini Vira mengucapkan terima kasih kepada Andi dan teman-temannya yang ikut merayakan hari jadian Andi dan Vira. Padahal Andi dan Vira belum ada hubungan apa-apa. Namun malam ini yang terlihat berbeda adalah Vira. Malam ini Vira terlihat begitu bahagia. Andi saat ini terlihat sedikit bingung dengan situasi tersebut. Namun Andi kemudian berkata kepada Vira, "Vir, kamu pulang saja ya. Jangan sampai besok kamu telat kerja." Kali ini Vira terlihat ogah-ogahan namun akhirnya berdiri juga. "Mas Wawan dan semuanya, aku pamit dulu ya. Udah diusir nih aku," kata Vira sambil bibirnya terlihat monyong ke arah Andi. Andi saat itu terlihat tersenyum dan mengantar Vira ke mobilnya. Saat itu Andi berdiri sedangkan Vira sudah memasuki mobilnya. Vira kali ini menyalakan mobilnya. Kemudian Vira berkata kembali, "Mas, terima kasih ya, malam ini kamu udah nemenin aku. Dan terima kasih juga udah jadi pacar Vira ya." Andi terlihat kaget dan kemudian berkata, "Kamu ngomong apa, Vir?" Vira kemudian berkata, "Aku sekarang pacarnya Mas Andi kan?" Andi kini kemudian berkata, "Ah kamu Vir, udah sana jalan Vir." Rupanya kata-kata Andi tersebut diartikan lain oleh Vira. Vira berpikir Andi mengiyakan kata-katanya itu. Kini Vira kemudian meninggalkan halaman rumah Andi dengan perasaan berbunga-bunga. Sementara Andi kini memasuki rumahnya dan Wawan kemudian menghampiri Andi. "Wah, berbahagia banget ya yang sudah mendapatkan pacar." Andi kini tersenyum dan berkata, "Ah kamu Wan, udah aku mau tidur Wan." Rupanya di dalam hatinya Andi memang menyukai Vira. Namun rasa suka tersebut belum sampai pada perasaan suka pada seorang kekasih. Namun bukan Andi namanya jika ingin melihat Vira sedih. Maka Andi membiarkan saja kejadian tersebut. Malam terus larut dan kini berganti dengan pagi. Pagi ini jam 7 Andi telah sampai di tempat kerjanya. Di tempat kerjanya tersebut ada briefing sekitar 10 menit untuk membagi tugas para cleaning service. Kali ini Andi kembali berpasangan dengan Rangga. Pagi ini Andi dan Rangga mendapatkan tugas mengepel di ruang karyawan di lantai 2 dan lantai 3. Briefing singkat itu kemudian diakhiri dengan masing-masing menuju ke tempat tugasnya. Andi kini terlihat asik bekerja bersama dengan Rangga. "Mas, sampai jam berapa kemarin dengan Mbak Vira?" tanya Rangga kepada Andi. Rangga kemudian berkata lagi, "Mbak Vira itu jelas banget Mas. Terlihat sukanya sama Mas Andi. Mas Andi jangan sia-siakan peluang emas ini Mas. Mas Andi sudah membuat semua pria di perusahaan ini iri," kata Rangga sambil meneruskan kerjanya. Andi memang mendengarkan semua kata-kata Rangga tersebut namun Andi hanya membalas singkat, "Iya Mas." Kini pagi makin merangkak naik dan karyawan mulai berdatangan. Andi dan Rangga telah selesai dengan pekerjaannya dan kini menuju ke ruang lobi perusahaan. Tiba-tiba Vira telah muncul di belakang Andi tanpa sepengetahuan Andi. "Mas, ini buat sarapan pagimu. Kamu pasti belum sarapan kan? Harus dimakan, kalau perlu aku suapin kamu. Awas aja kalau enggak dimakan. Aku gak mau kamu kenapa-kenapa." Waduh, perhatian banget Vira ini sama si Andi. Rangga kini tampak tidak enak dan Rangga kemudian menyingkir beberapa meter dari tempat itu.
Terima kasih ya Fir, kamu baik banget sama aku Fir, kata Andi, sambil tersenyum. Tiba-tiba Vira meninggalkan tempat tersebut sambil berkata, iyalah harus baik. Tar aku diputusin sama kamu kan aku jadi repot. Mendengar apa yang dikatakan Vira tersebut, Rangga kaget dan seperti berhenti detak jantungnya. Wah ini gak bener nih, kok malah Mbak Vira yang ngejar-ngejar Andi. Rangga kemudian mendekati Andi ketika Vira sudah meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba Rangga mengacungkan 2 jempol jarinya tepat di depan wajah Andi. 1000 mantap buat Mas Andi. Kasih tahu aku rumusnya Mas. Kalau perlu ajarin aku mantranya deh. Kok kamu hebat banget sih Mas. Mendengar hal tersebut kini Andi tertawa lebar dan Andi kemudian berkata, ngomong apa sih kamu Mas? Udah ayo kita lanjutkan pekerjaan kita. Kini Andi dan Rangga melanjutkan kembali pekerjaannya. Sementara masih di perusahaan yang sama namun hanya berbeda ruangan. Jam 9 pagi di ruang bagian keuangan. Pagi ini Pak Miko masih terus berurusan dengan beberapa orang dari pusat. Rupanya penggelapan dana perusahaan yang nilainya mencapai miliaran rupiah telah terendus oleh pusat. Berbagai bukti telah ditemukan. Kali ini Pak Miko terlihat pasrah di kursi kerjanya. Terlihat 4 orang dari pusat yang terus menginterogasi Pak Miko. Dan Pak Miko terlihat tidak bisa berbuat apa-apa karena bukti-bukti kuat sudah di depan mata. Hari ini adalah hari terakhir Pak Miko bekerja di perusahaan ini. Dan kembali Pak Miko harus mempertanggungjawabkan semua kecurangannya di depan hukum. Pagi ini berkas perkara Pak Miko sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Karena semua bukti sudah didapatkan, termasuk juga pihak-pihak saksi sudah bermunculan. Siang itu Pak Akmal kemudian mendatangi Pak Thomas di ruang direktur utama. Ya Pak Thomas adalah pimpinan perusahaan dan ternyata masih ada hubungan kerabat dengan Pak Miko. Pak bagaimana ini dengan Miko? Saya harus bersikap seperti apa? Pak Miko kan masih kerabat Bapak, kata Pak Akmal. Saya berat nih Pak. Kalau saya menegakkan aturan, nanti saya dimusuhi oleh Bapak, kata Pak Akmal. Mendengar kata-kata Pak Akmal, Pak Thomas kemudian berkata, tidak apa-apa Pak Akmal. Saya justru mendukung 100% Pak Akmal. Miko walaupun masih kerabatku, namun wajib dikasih tindakan tegas. Kita tidak boleh pilih-pilih Pak. Yang salah tetap salah dan jangan kita beda-bedakan. Justru aku yang sangat malu kepada perusahaan ini. Kenapa kerabatku menjadi duri dalam daging bagi perusahaan ini? Mendengar ucapan Pak Thomas kini Pak Akmal terlihat lega. Sepertinya proses hukum tetap berjalan Pak. Sambil Miko harus mengganti kerugian perusahaan untuk meringankan proses hukum yang sedang berjalan, kata Pak Akmal kepada Pak Thomas. Iya silahkan Pak Akmal. Aku angkat tangan dari membela Miko. Miko harus dihukum setimpal dengan kesalahannya. Apalagi di perusahaan ini ada Tuan Andi. Semua pasti tidak luput dari pantauan Tuan Andi, kata Pak Thomas kemudian. Pak Akmal kemudian bertanya kepada Pak Thomas tentang Andi. Pak Thomas sudah tahu ya tentang Tuan Andi. Sudah Pak Akmal. Pak Nathan yang memberikan informasi tentang keberadaan Tuan Andi. Pak Akmal kemudian bercerita tentang Pak Miko yang tempo hari memaki-maki Andi dan menyuruh Andi mencuci mobilnya. Pak Akmal kemudian menceritakan secara detail kejadian itu kepada Pak Thomas. Pak Thomas terlihat menahan malu saat mengetahui cerita tersebut dari Pak Akmal. Sungguh keterlaluan si Miko, pantas saja langsung ditendang sama Tuan Andi si Miko. Pak Akmal besok kita undang Tuan Andi ke sini deh. Pak Akmal yang atur bagaimana caranya Tuan Andi bisa hadir di sini. Soalnya tidak mungkin kita datang ke ruang cleaning service.
Nanti berita tentang Tuan Andi pasti menyebar kalau kita ketemu di sana. Baik Pak. Jam berapa Bapak bisa ketemu Tuan Andi hari ini? Kamu Pak Akmal. Aku bisa kapanpun kalau untuk masalah ini. Infokan saja ke aku Tuan Andi bisa jam berapa bisanya. Baik Pak, kalau begitu nanti saya akan atur mendatangkan Tuan Andi ke ruangan ini. Oke kalau begitu Pak Thomas. Saya rasa sudah cukup dan saya akan kembali beraktivitas. Baik Pak Akmal, silakan dan terima kasih ya. Percakapan dua orang pimpinan perusahaan itu telah selesai dan Pak Akmal kini meninggalkan ruang Pak Thomas untuk kembali ke ruangannya. Sementara itu Andi yang kini telah berkumpul di ruang cleaning service dengan teman-temannya. Kini Andi membuka makanan yang tadi dibawakan oleh Vira. Ternyata itu adalah makan pagi untuk Andi. Rangga kini menceritakan apa yang dilihatnya pagi ini dan kemarin antara Andi dan Vira. Mendengar hal itu semua teman Andi ikut berdecak kagum, apalagi ketika Firman juga turut menjadi saksi kejadian kemarin. Pak Dimas kemudian berkata, "Jaga tuh Mas. Jangan sampai bidadarimu disambar orang. Susah loh Mas menjaga bidadari dari laki-laki yang tak bertanggung jawab. Kan repot tuh kalau sampai hilang." Andi kini terlihat tertawa. Bapak nih bisa saja. Gak apa-apa kalau hilang berarti belum rezeki saya Pak, kata Andi sambil menikmati sarapan pagi pemberian Vira. Tiba-tiba saat Andi sedang menikmati makan paginya itu Pak Dimas dikejutkan oleh kedatangan salah seorang staf personalia. Staf pria tersebut bernama Pak Antoni. "Selamat pagi Pak Dimas," kata Pak Antoni. "Pak Dimas, di bagian ini ada Pak Andi ya?" kata Pak Antoni. "Ada Pak, tapi sepertinya sedang sarapan. Saya panggilkan ya Pak." Tiba-tiba Pak Antoni menyilangkan jari telunjuk di mulutnya. "Udah Pak, nanti saja, tunggu selesai biar saya yang menunggu di sini." Pak Dimas terlihat heran dengan Pak Antoni. Pak Antoni adalah staf senior di bagian personalia. "Ada apa ini ya?" kata Pak Dimas di dalam hatinya. Kira-kira 10 menit kemudian Andi terlihat keluar dari ruangan karena telah selesai sarapan. Pak Dimas kemudian berkata, "Mas Andi ini dicari Pak Antonio dari personalia Mas." Andi terlihat sedikit kaget dan kemudian segera menghampiri Pak Antoni. "Wah, ada apa ya Pak, kok Bapak mencari saya? Apakah masalah yang kemarin belum selesai ya Pak?" kata Andi sambil memandang Pak Antoni. Enggak Pak. Ini saya diminta Pak Akmal untuk mengundang Pak Andi ke ruang Pak Akmal. Saya juga tidak tahu apa keperluannya sekarang atau bagaimana Pak, kata Andi. Wah, kalau itu terserah Pak Andi. Kalau bisa sekarang tentu itu lebih baik. Baik Pak, kalau begitu mari. Andi kemudian meminta izin dari Pak Dimas dan segera meninggalkan tempat tersebut untuk bertemu dengan Pak Akmal. Kini tinggal Pak Dimas dan seluruh cleaning service melihat Andi yang telah berjalan meninggalkan ruang itu. Pak Dimas agak heran juga dengan Pak Antoni. Kenapa Pak Antoni terlihat begitu segan dengan Andi? Sikap Pak Antoni bukan seperti sikap atasan pada bawahan. Justru sikap Pak Antoni ini terlihat sebaliknya. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 118. Silahkan teman-teman ikuti cerita selanjutnya 2 hari ke depan di episode 119. Admin mengucapkan pada teman-teman yang mengikuti cerita ini sampai habis. Sampai jumpa di episode 119. Terima kasih.